Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adlin Faturrahman, NPM 20310008. Saya dari kelompok 1. Saya mendapatkan tugas dari Laboratorium Anatomi untuk menjelaskan tentang salpingitis, inclusion cyst, unicorn uterus, serta ginetrasia. Saya berasal dari Universitas Malayati. Yang pertama yang saya menjelaskan yaitu tentang salpingitis. Salpingitis sendiri adalah keadaan inflamasi pada tuba falopi yang tergolong dalam spektrum penyakit radang panggul. Salpingitis sering disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti gonorrhea dan chlamydia. Etiologi lain antara lain infeksi Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, E. coli, dan Haemophilus influenza. Untuk etiologinya, infeksi bakteri dan kuman akibat tidak rajin merawat organ kewanitaan. Bakteri yang biasanya menjadi penyebab salpingitis adalah Chlamydia, Gonococcus, Mycoplasma, Staphylococcus. Selain itu, homoseksual, aborsi, keguguran, prosedur bedah, dan usus buntu bisa menjadi salah satu kontributor. Patofisiologi, salpingitis akut umumnya melibatkan infeksi ascendens dari endocervix atau vagina ke mukosa tuba falopi. Infeksi dapat disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Escherichia coli atau E. coli, Prevotella bivia, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Haemophilus influenza, Streptococcus, dan Bacteroides sp. Untuk epidemiologinya, data epidemiologi menunjukkan bahwa salpingitis akut merupakan salah satu penyebab penyakit ginekologis pada paling umum dan juga menjadi salah satu penyebab fertilitas. Di global, di Inggris contohnya, 33,6% wanita kelompok usia 35 sampai 44 tahun pernah mengalami penyakit radang panggul atau PID, dengan 16,1% mengalami minimal satu episode salpingitis, baik terdiagnosis atau tidak. Di negara Amerika Serikat, sekitar 1 juta wanita setiap tahunnya mengalami salpingitis akut, paling sering pada rentang usia 15 sampai 20 tahun. Sebanyak 1 sampai 2% perempuan usia muda yang aktif secara seksual mengalami salpingitis setiap tahun. Atau faktor resikonya dapat meningkatkan kecenderungan salpingitis, yaitu perawatan antibiotik, ovulasi, haid, penyakit menular seksual, melakukan hubungan seksual tanpa kondom, keguguran, persalinan, radang usus buntu. Penata laksanaan. Secara umum, penelaksanaan salpingitis tidak berbeda dengan penyakit radang panggul atau PID. Antibiotik empiris spektrum luas merupakan terapi utama dalam penanganan salpingitis. Umumnya pada pasien salpingitis dapat dilakukan terapi rawat jalan. Pasien dianjurkan untuk dirawat inap apabila kehamilan, terdapat abses tubovarium, diagnosis banding, kegawat darutan bedah seperti appendicitis akut, tidak dapat disingkirkan, sakit berat, mual, muntah, atau demam tinggi. Pasien tidak dapat mentoleransi regimen oral, respons klinis terapi antimikroba oral yang buruk. Untuk komplikasinya, infeksi ovarium, infeksi rahim, infeksi pada pasangan seks, abses pada ovarium, kehamilan ektopik, infertilitas. Prognosis salpingitis bergantung pada usia dan faktor resiko pasien. Namun kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Resiko komplikasi salpingitis adalah infertilitas, abses tubovarium, dan kehamilan ektopik. Untuk pencegahan pada radang panggul, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya radang panggul, yaitu jangan berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, gunakan kondom saat berhubungan seksual, periksa kesehatan rutin jika memiliki resiko tertular infeksi menular seksual, konsultasikan pilihan dan rencana penggunaan alat kontrasepsi dengan dokter, bersihkan area kemaluan dari depan ke belakang dan jangan sebaliknya. Bila menderita radang panggul, Anda dianjurkan mengajak pasien untuk turut melakukan pemeriksaan. Hal ini diperlukan untuk mencegah berulangnya radang panggul. Untuk inclusion cyst atau kista epidermoid, juga dikenal sebagai kista sebaceous, adalah kondisi timbulnya benjolan di bawah kulit yang bersifat jinak dan berisi keratin. Kista ini sering terletak di wajah, leher, tangan, kaki, alat kelamin, jari, dan bagian dalam pipi. Kista ini tumbuh lambat dan umumnya tidak berbahaya. Kista epidermoid dikenal juga sebagai epidermal inclusion cyst. Epidermoid inclusion cyst, kista infundibular,
atau kista epidermal adalah kista cutaneus dengan dinding epitel yang menyerupai epidermis yang memproduksi keratin. Daerah predileksi kista ini terutama pada wajah, kulit, kepala, leher, dan badan, walau dapat juga ditemukan pada daerah lain. Etiologinya, kista terjadi akibat penumpukan keratin. Keratin adalah protein yang terjadi secara alami di sel-sel kulit. Kista berkembang ketika protein terperangkap di bawah kulit karena gangguan pada kulit atau folikel rambut. Kista ini dapat terkait dengan kondisi genetik tertentu, terutama jika kista tumbuh sebelum pubertas, misalnya sindrom Gardner dan Gorlin. Selain itu, paparan sinar UV yang berlebihan juga bisa menjadi penyebab dari kista epidermoid. Untuk patofisiologinya, kista epidermoid dari sel epidermal yang mempenetrasi ke dalam kulit dan bermultiplikasi membentuk dinding kista. Karena dinding kista dilapisi epitel gepeng bertingkat, lapisan keratin akan terakumulasi dalam kista. Permukaan dalam kista dapat berhubungan dengan permukaan kulit melalui ovificium berisi keratin yang disebut poktentum. Karakteristik ini merupakan tanda khas kista epidermoid. Sumbatan folikel adalah faktor penting dalam patogenesis kista epidermoid. Hal ini dapat dijumpai pada pasien acne vulgaris yang dapat memiliki kista epidermoid. Multiple yang berasal dari komedon oklusi folikel juga dapat disebabkan oleh proses jinak atau mengganas yang mempengaruhi atau berada di dekat unit pilosebase. Epidemiologi kista epidermoid ditemukan pada rentang umur yang luas, yaitu antara lahir sehingga 72 tahun, tapi mayoritas pada dekade ketiga dan keempat hidup milia, yaitu kista epidermoid kecil temporer umum terdapat pada bayi baru lahir. Kista epidermoid terutama ditemukan pada jenis kelamin laki-laki 2 kali lebih umum daripada wanita. Tidak dapat predileksi ras tertentu. Pigmentasi pada kista epidermoid lebih umum ditemukan pada individu berkulit gelap. Untuk faktor risikonya, orang yang terkena trauma kulit, infeksi HPV, jerawat atau paparan berlebihan terhadap matahari lebih beresiko mengalami kista epidermoid. Kista ini lebih sering terjadi pada pria berusia 30-40 tahun. Meskipun bisa menyerang siapa saja, orang yang memiliki kulit berjerawat memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kista epidermoid. Pelaksanaan dari inclusion test atau kista epidermoid, yaitu pengobatan yang paling efektif adalah pengambilan kista melalui pembedahan. Prosedurnya melalui suntikan bius lokal, syaitan pada kulit, dan pengangkatan kista. Jika ada pandangan sekitarnya, operasi ditunda dan akan diberikan salep anti radang terlebih dahulu. Efek samping tindakan pembedahan antara lain kemungkinan terjadinya infeksi dan pendarahan, juga kemungkinan timbul bekas luka. Setelah operasi dilakukan menghindari olahraga kontak dan aktivitas berat. Jahitan dapat dilepas dalam 7-10 hari. Bekas operasi biasanya akan memakan waktu 8 minggu untuk mencapai 80% kekuatan kulit asli. Bekas luka diobati 6-12 bulan setelah operasi. Pada saat perawatan luka setelah operasi, usahakan agar luka tetap kering. Konsumsi makanan yang mengandung protein agar untuk menunjang jaringan baru agar cepat terbentuk. Luka perlu dibersihkan dengan cairan salin normal atau seperti cairan infus atau air bersih. Dan gunakan antiseptik yang mengandung iodin, lalu dibersihkan secara teratur jika kotor atau bersih. Setelah pembedahan, pengobatan dilakukan dengan cara injeksi atau suntikan kortikosteroid ke dalam kista untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri. Penggunaan laser juga dapat dilakukan untuk menghilangkan terinfeksi. Komplikasinya, beberapa komplikasi potensi kista epidermoid yang perlu diwaspadai antara lain peradangan, kista epidermoid menjadi lunak dan membengkak meskipun tidak terinfeksi. Pecah kista yang sering menyebabkan infeksi seperti bisul yang membutuhkan perawatan segera mungkin. Infeksi kista dapat terinfeksi dan menyakitkan atau abses. Kanker kulit, pada kasus yang sangat jarang, kista epidermoid dapat menyebabkan kanker kulit. Untuk prognosisnya, prognosis kista epidermoid ditentukan berdasarkan ada tidaknya komplikasi, rekurensi, dan risiko kista berkembang. Terjadi keganasan, risiko komplikasi, rekurensi, dan perkembangan kista menjadi ganas relatif rendah. Untuk pencegahannya, umumnya kista tidak bisa dicegah, namun kamu bisa meminimalisir risiko kista epidermoid dengan melindungi kulit dari paparan sinar UV matahari, menggunakan topi, kacamata hitam, dan tabir surya. Jangan mencoba mengeluarkan kista sendiri agar tidak terjadi infeksi dan kekambuhan sumber yang CBI. Unicorn uterus. Untuk definisinya, rahim unicorn dengan tanduk yang belum sempurna adalah anomali yang disebabkan oleh fusi yang rusak dari salah satu ductus mulieri yang berpasangan. Etiologinya, rahim unicorn terjadi ketika rahim tidak terbentuk dengan baik selama perkembangan janin. Biasanya 2 tabung bergabung bersama untuk membuat rahim. Ketika salah satu tuba ini gagal berkembang, hasilnya adalah uterus unicorn. 10% kisaran 6-13%.
dari anomali uterus dan infertilitas terlihat pada kasus penyakit ini. Rahim unicorn kondisi genetik langka di mana hanya setengah dari rahim perempuan yang terbentuk rahim unicorn lebih kecil dari rahim biasa dan hanya memiliki satu tuba falopi menghasilkan bentuk yang sering disebut sebagai rahim dengan satu tanduk atau rahim bertanduk tunggal. Wanita dengan rahim unicorn mungkin juga memiliki bagian rahim kedua yang lebih kecil yang disebut dengan hemiuterus. Dan ada gejalanya sakit perut jika ditemukan sisa-sisa rahim lainnya, sisa hamil, komplikasi selama kehamilan dan atau persalinan termasuk persalinan prematur, keguguran dan persalinan sungsang atau kaki lebih dahulu. Untuk tata laksananya, strategi pengobatan meliputi operasi laparoskopi untuk mengangkat hemiuterus yang tidak terhubung yang mengakibatkan sakit perut karena ketidakmampuan darah menstruasi mengalir ke rahim utama. Perawatan khusus selama kehamilan atau persalinan untuk mengurangi resiko komplikasi termasuk kelahiran prematur, keguguran atau kelahiran sungsang. Komplikasinya diantaranya menyebabkan keguguran, kematian janin, kelahiran prematur, dan malpresentasi yang lebih sering terjadi. Prognosisnya dari anomali ductus Mullerian, uterus unicorn dianggap memiliki hasil obstetri terburuk kedua terburuk dengan uterus septa. Diagnosis bandingnya bikolis, dua saluran serviks dan kanulasi hanya satu dari kanal-kanal ini dapat meniru uterus unicorn pada hysterosalpingogram. Untuk edukasinya yaitu dengan berbicara kepada tenaga kesehatan tentang gejalanya, lalu mendiskusikan data tentang kehamilan yang berhasil dan persalinan yang diinginkan berdasarkan tipe spesifik sesuai dengan kriteria dengan pasien tersebut. Meskipun tidak mungkin untuk mencegah keguguran atau kelahiran prematur, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk penyedia pelayanan kesehatan untuk membantu mengurangi resikonya. Pencegahannya perawatan khusus selama kehamilan atau persalinan untuk mengurangi resiko komplikasi termasuk kelahiran prematur, keguguran atau kelahiran sungsang atau kaki terlebih dahulu. Operasi laparoskopi untuk mengangkat hemiuterus yang tidak berhubung dengan yang mengakibatkan sakit perut karena ketidakmampuan darah menstruasi mengalir ke rahim utama. Lalu ada ginatresia. Definisi dari ginatresia adalah cacat bawaan berupa tertutupnya salah satu bagian dari saluran kelamin wanita. Untuk etiologinya penyebab atresia vagina diketahui biasanya terjadi saluran vagina selesai dalam janin pada minggu ke-20 kehamilan. Para peneliti percaya pada pasien dengan atresia vagina tabung yang dikenal sebagai saluran molar tidak berkembang dengan benar dalam 20 minggu pertama kehamilan. Biasanya salah satu saluran ini berkembang di saluran tuba, sementara saluran lainnya berkembang menjadi vagina dan rahim. Untuk patofisiologinya, atresia vagina ditemukan terjadi ketika sinus urogenital tidak berkontribusi pada pembentukan bagian bawah vagina seperti yang disebutkan sebelumnya. Ada gangguan atau sindrom yang lain yang ditemukan dalam hubungannya dengan individu yang hidup dengan atresia vagina. Epidemiologinya, bayi baru lahir dapat berupa sepsis, masa abdomen, dan distres pernapasan, anomali kongenital abdominopelvis atau perineum lainnya yang sering meminta evaluasi radiografi pada bayi baru lahir menghasilkan diagnosis atresia vagina yang kebetulan. Pencegahannya ada beberapa metode pengobatan untuk individu dengan atresia vagina. Metode pengobatan pertama yang direkomendasikan adalah pelebaran vagina sendiri. Ya, seorang dokter mungkin pertama-tama merekomendasikan agar pasien terlebih dahulu mencoba membuat vagina sendiri melalui proses pelebaran diri. Teknik pelebaran sendiri terdiri dari penggunaan dilator vagina, tabung putra kecil yang berukurannya bervariasi dan serupa dalam ukuran dan bentuk dengan tampon. Komplikasinya, infeksi nyeri sudah terasa sebelum haid, nyeri masih ada setelah haid berhenti. Untuk pelaksanaannya, sekitar 5% wanita tanpa vagina aplasia vagina memiliki rahim yang berfungsi. Konsepsi spontan jarang terjadi setelah operasi koreksi, tetapi ada teknik reproduksi berbantuan yang dapat digunakan untuk membantu wanita hamil. Ada kemungkinan untuk mentransfer embrio melalui saluran tuba atau melalui miometrium lapisan tengah dinding rahim, terutama dari sel-sel otot polos rahim yang tersebut transfer embrio transtubal atau transmiometrial. Faktor resikonya, gangguan ini disebabkan oleh implikasi dalam MT4 gen protein coding yang ditemukan pada lengan pendek dari kromosom 1. Terjadi mutasi genetik yang menyebabkan substitusi leusin menjadi residu prolin pada posisi 12 pada asam amino dan protein WNT4.
Pada dasarnya ini akan menyebabkan penurunan tingkat intranuklear katenin. Selain itu, enzim steroidogenik seperti 17A hidroksilase dan 3B hidroksisteroid dehidrogenase dihambat karena mutasi ini yang menyebabkan kelebihan jumlah androgen dalam sistem. Untuk prognosisnya, untuk atresia vagina adalah salah satu yang rumit. Ada variasi dalam temuan anatomi pasien serta tidak adanya teknik bedah yang konsisten membuat sulit untuk memberikan prognosis dengan kondisi ini. Sering dengan kondisi lain yang menimbulkan perineum abnormal yaitu genitalia ambigu dan berbagai kelainan yang berkisar dari kloaka hingga sinus urogenital. Individu dengan atresia vagina sering melaporkan rekonstruksi sebagai hasil pengobatan. Sekian penjelasan dari saya tentang 4 klinis tersebut. Sekali kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.